Kami akan monitor karena podcast kami adalah instrumen untuk menyuarakan kebenaran bagi masyarakat yang termarginalkan, Bang. Baik, setuju sekali. Mudah-mudahan sukses Ya. dan gema resonansi daripada tujuan kita untuk menegakkan keadilan sampai kepada mereka-mereka yang memiliki kewenangan untuk menegakkan keadilan ini. Oke, terima kasih Bang atas waktunya. Bang Fakat. Sama-sama. Salam buat kawan-kawan, rekan-rekan di Jakarta. Ya, Pak Akson juga, teman-teman di Jawa Timur. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hai guys, sedikit cerita datang dari kawan saya, rekan sejawat advokat Habib Farhat dari Jakarta. Dia menceritakan atas suatu perkara yang ditangani, di mana kliennya yang memiliki tanah sekian ribu meter yang tentu bersertifikat hak milik, namun oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Depok, sertifikat tersebut dibatalkan tanpa ada satu alasan hukum yang jelas. Menurut keterangannya sih, dasarnya adalah laporan polisi. Saya sudah mendapatkan rekaman yang bersangkutan. Agar lebih jelasnya kita akan mendengarkan isi rekamannya, dan next habis itu kita akan telepon yang bersangkutan akan mendapatkan gambaran yang utuh. Ini kira-kira isi rekamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit singkat cerita daripada klien saya bahwa kasus ini bermula dengan pembatalan sepihak oleh BPN Kota Depok yang menyatakan sertifikat nomor sertifikat hak milik nomor 256 Desa Mekarjaya Kotip Depok dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 15 bulan 3 1996. Dasarnya katanya surat keterangan hilang kepolisian. Depok itu masuk wilayah Jawa Barat, ya, kanwilnya pun ada di Bandung. Namun menggunakan dasar surat kehilangan dari Polres Jakarta Barat pada tanggal 13 Oktober 1995. Agak janggal, ya. Nah, akibat peristiwa itu, maka klien saya, ahli waris, itu merasa sangat dirugikan. Hilangnya haknya dia sebagai pemilik tanah yang dibeli oleh orang tuanya yang bernama Muhammad Nahrawi Arif, ya, dengan sendirinya tidak memiliki kekuatan hukum lagi karena sertifikatnya telah dimatikan oleh BPN. Oleh karena itu, ahli warisnya mendatangi saya, berdiskusi, membawa bukti-bukti AJB dan lain sebagainya. Saya berpendapat bahwa ini patut diduga adanya kong kali kong daripada pemilik lama yang berdasarkan surat kehilangan di luar lokus deliktinya tanah tersebut dan menerbitkan sertifikat baru di mana dasar sertifikat itu dijual kepada pihak ketiga. Nah, ini kalau memang semangat Pak Menteri yang baru ini mau memberantas mafia tanah yang begini-gini, jelas ini harus diberantas ini. Nggak bisa didiamkan ini. Harus kita gali. Siapa orang yang berperan menghilangkan haknya para ahli waris ini. Oleh karenanya, melalui podcast sahabat saya Akson Lo ini, mudah-mudahan bisa kita share, ya, bahwa inilah modus-modus operandi yang dilakukan para mafia tanah untuk menghilangkan hak orang
yang memiliki secara sah. Dulu sertifikat aslinya kan dikasih sebagai dasar jual beli, dibuatkan jual beli, ada di ahli waris. Nah tiba-tiba diam-diam penjualnya menyatakan hilang, sedangkan dia udah menikmatin jual belinya itu, ya. Tanggal 14 November 1989 di Notaris Sri Hastuti Cahyadi, sarjana hukum, notaris di Depok. Ya, notarisnya notaris benar tercatat dalam Menteri Dalam Negeri dengan surat keputusannya tanggal 21 Oktober 1985 nomor SK titik 283 garis miring DJA garis miring 1985 PPAT, ya. Oleh karena itu ini benar-benar sangat merugikan sekali hak-hak para ahli waris. Oleh karena itu melalui podcast ini kita mau ungkap di mana, siapa dalang daripada pelaku tindak kejahatan mafia tanah ini. Mudah-mudahan saja dari kajian galian yang akan kita lakukan, kita menemukan dasar-dasar perkeliruan yang telah dilakukan oleh oknum-oknum BPN Kota Administratif Depok. Mungkin untuk pembuka atau prolog dari saya seperti itu. Nanti kalau bila ada yang diperlukan lagi, kami siap untuk menambah keterangan ini. Terima kasih. Guys, itu adalah voice note yang bersangkutan. Advokat Farhad Bahafdullah SHMH CLA CLI SIL. Kita akan hubungi yang bersangkutan dan kita akan mendengarkan langsung peristiwa konkretnya seperti apa. Assalamualaikum Bang Farhad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Farhad, terima kasih udah stay dan bisa meluangkan waktu di podcast saya ini. Sama-sama. Bang Farhad, apa kabar? Baik, Akson, sehat selalu ya. Salam buat keluarga ya. Siap, sehat selalu. Salam juga Agak buat lama keluarga. kita belum ketemu nih. Iya. Belum ketemu darat nih. Jakarta bagaimana Bang? Biasalah, kadang-kadang hujan. Iya. Iya. Yang udah pasti macet. Ya, pokoknya harus tetap sehat ya Bang ya. Oh iya. Ya. Perlu, penting. Ya, Bang, langsung saja. Itu Ya. ceritanya bagaimana? Baik. Bisa dijelaskan Bang? Ya, beberapa hari lalu saya kedatangan ahli waris ya dari Haji Nahrawi. Dia menceritakan tentang perjuangan dia selama ini belum menghasilkan, belum membuahkan hasil. Iya. Nah, persoalannya adalah dia itu orang tuanya dulu membeli sebidang tanah di Depok, Jawa Barat. Biasanya namanya Sukma Jaya. Dibeli dengan akte jual beli nomor 1506 garis miring 982. Ya. Artinya kan proses itu sah, ya, melalui proses hukum yang sah. Ya. Lalu entah bagaimana pemilik lama tiba-tiba memberi kuasa seseorang dan melaporkan sertifikatnya hilang. Dari dasar sertifikat hilang itu, dia memproses sertifikat baru. Akhirnya terbit sertifikat baru? Terbit sertifikat baru. Nah, itu yang lagi kita mau cari nomor sertifikatnya untuk bisa dapat kopinya. Dari sertifikat baru itu dijual ke pihak ketiga. Awalnya tanah itu kan tanah kosong. Dibelilah oleh pihak ketiga, lalu dibangunlah
tempat futsal. Oke. Mm-mm. Nah, berjalannya waktu entah bagaimana pemiliknya pun meninggal. Mm-mm. Nah, sehingga terbengkalailah itu. Mm-mm. Mungkin ya itulah ilmu fikihnya, kalau sesuatu hal didapat dengan cara tidak benar, pasti tidak benar juga. Iya. seperti korun menimbun harta juga habis juga Ya, kan. akhirnya tenggelam Banyak juga. lagi lah kasus-kasus tenggelam juga kan. Banyaklah kasus-kasus yang saat ini sedang Iya. berkembang juga. Apabila sesuatu hal didapat dengan cara yang tidak benar, berakhir dengan tidak benar juga. Itu Penderitaan dia. ya. Nah, itu aja lah. Bahkan Nah, mitos. makanya saya tertarik karena ini pikir, wah ini kita harus membongkarnya ke instansi BPN. Boleh. Ya benar. Benar, Bang. Dan kita mau menyambut baik tentang semangat daripada Menteri Pak Hadi ini, yang kebetulan saya juga kenal baik. Saya juga kenal dengan sekjennya Pak Sanrizal gitu kan ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi masukan, bisa dipanggil ya Kepala BPN Depok. Ya, Kota Depok. Bagaimana kasus ini bisa terbit ya kan. Mudah-mudahan melalui kanal YouTube sahabat saya Akson Law ini, cerita ini bisa sampai menjadi resonansi, menggaungkan ini kemana-mana. Betul Bang, karena bagaimanapun juga ini adalah merupakan suatu peristiwa hukum yang harus mendapatkan satu gambaran jelas, ada kepastian hukum. Jangan sampai menjadi ruang gelap yang bisa dimainkan oleh oknum-oknum Bang. Kan begitu? Betul, betul. Nah, ini kejadian ini mungkin menimpa saudara-saudara kita di belahan bumi Nusantara lainnya. Cuma mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk bisa mengadukan ke podcastnya Akson Law ini kan. Nah, saya karena mungkin saya sudah kenal ya, alhamdulillah saya bisa berkontribusi lah di kanal YouTube sahabat saya ini. Terima kasih. Iya. Ya. Nanti kalau mau tanya itu apa narasumbernya langsung bisa ditelepon ke para ahli warisnya itu. Ahli warisnya itu ada 8, istrinya juga masih ada. Saya sudah siapkan surat kuasanya gitu. Boleh Bang, siap Bang. Saya ya. Baik. Bang, izin untuk sedikit mungkin dari aspek hukumnya Bang. Ini bagaimanapun juga ini kan adalah kuasa Abang, atas nama profesi Abang akan melaksanakan tugas daripada itu kan. Sejauh ini Bang, langkah-langkah hukum yang sudah diambil oleh Abang terkait peristiwa ini? Ya, kita sedang karena memang berita ini sampai ke saya baru ya, terus ahli warisnya itu ada 8 anak-anaknya, 1 istrinya ya, dia ibu daripada ahli waris itu. Kita masih belum lengkap tanda tangannya. Nanti setelah saya mendapatkan tanda tangannya, saya akan mengajukan pengaduan dulu lah biar kita cepat gitu. Kita akan ngadukan ke menteri ya, ke Tembusimia, ke Kanwil agar bisa ada perhatiannya untuk segera persoalan ini diangkat. Betul. Dijadikan agenda untuk dipanggilnya para pihak. Iya betul. Ya, baik pihak pertama, pihak yang membuat laporan palsu itu, karena kenyataan kan tidak hilang, sertifikatnya ada sama kita. Betul, iya. Itu yang jadi masalah Bang. Dia bilang sertifikatnya hilang, padahal ada sama kita. Cuman ya itulah, karena ini ahli waris ini sepeninggal orang tuanya dia nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, itu kan bisa kena pasal yang lumayan itu ya, memberi laporan palsu pada penyidik atau ya pejabat kepolisian. Nah, kita fokus terus terang aja mengembalikan hak kita, pengembalian hak dari sertifikat kita untuk dinyatakan sebagai sertifikat yang sah, dan sebaliknya kita ingin pihak PPN mencabut produk yang diterbitkan sekarang ini. Diterbitkan dengan cara diduga menyalahi aturan hukum. Itu yang menjadi entry point-nya Bang. Itu yang jadi entry point-nya. Itu aja. Nah, kita balikan kepada posisi semula, ya kan? Adalah kepemilikan yang sah milik ahli waris. Iya.
Karena kami menyoroti Bang, bagaimana mungkin hanya dengan laporan polisi kemudian bisa serta-merta bisa diterbitkan sertifikat baru. Saya kira tidak sesederhana itu begitu. Harus ada satu Ya, tahapan-tahapan yang komprehensif yang tentu didasarkan pada aturan yang berlaku ya, dan sehingga sampai pada tahap penerbitan. Nah, ini yang menjadi persoalannya. Menurut Abang nih, ada peristiwa sepotong atau mungkin ini ada peristiwa yang memang sengaja dihilangkan oleh oknum tersebut sehingga seolah-olah dengan laporan polisi sudah bisa terbit sertifikat. Nah, jangan-jangan ini ada main mata dengan mafia tanah atau mungkin dengan oknum dari BPN itu sendiri atau bagaimana. Nah, ini yang menjadi tugas ya. Abang mungkin untuk kemudian membongkar Kalau kasus ini. saya sebagai praktisi hukum memang mencium bau yang sangat menyengat dengan penuh rekayasa, Bang. Nggak mungkin serta-merta itu. Bang. Itu dia. Minimal BPN harus memanggil pemilik sertifikat yang benarnya, yang pertamanya dong. Itu dia. Nah, setelah saya konfirmasi, saya nggak pernah dipanggil BPN, tiba-tiba sertifikatnya nimbul, langsung nggak berapa lama berpindah ke pihak lain, dibangun. Nah, dia baru tahu kan. Dia berusaha juga untuk menghalang-halangi, tapi kan mungkin kalau pembelinya orang kuat ya apa daya waris. Betul. Sehingga ya dia hanya meratapin aja Bang, tanah yang dibilikin oleh orang tuanya kok bisa tiba-tiba dikuasain pihak lain, dibangun tempat pusat, ya seperti itu. Ya mudah-mudahan melalui perjuangan kita berdua ya, yang kebetulan sama-sama kita sebagai praktisi hukum, saya di Jakarta, saudara di Jawa Timur, ya syukur-syukurlah kita bisa ini. Bisa bekerja sama membela rakyat kecil yang tidak berdaya ini kan. Ya, tentu selalu akan kami monitor Bang ya, karena podcast ini adalah merupakan nanti kalau saya ada hearing kepada BPN juga, saya nanti akan rekam dan saya kirimkan juga. Betul. Atau saya nanti akan datangin ke BPN Depok, saya menanyakan ini, setelah kuasa saya lengkap kan saya biar bisa bekerja. Betul Bang. Good luck Bang. Saya kira apa yang Abang sampaikan tadi dan dukungan ya, semoga kita bisa membongkar salah satu ya dari satu butir pasir di pantai ini tentang masalah mafia tanah yang sangat banyak sekali. Ya Bang. Oke. Ya. Jadi gini, sedikit Bang, memang kalau bicara soal masalah mafia tanah, persoalan hal yang sedemikian ini tidak hanya ada di ibu kota ya Bang ya, di daerah-daerah pun banyak sekali kejadian-kejadian yang serupa begitu. Itulah kenapa pada beberapa waktu lalu penegak hukum Kapolri pun juga sempat memberikan instruksi terkait masalah pemberantasan mafia tanah begitu. Dan ini menjadi harapan kita bersama. Saya berharap apa yang Abang lakukan ini, Abang perjuangkan ini bisa mendapatkan satu hasil yang maksimal, dan kami terus akan monitor Bang. Amin. Kami akan monitor karena podcast kami adalah instrumen untuk menyuarakan kebenaran bagi masyarakat yang termarginalkan Bang. Baik, setuju sekali. Mudah-mudahan sukses dan gemar resonansi daripada tujuan kita untuk menegakkan keadilan sampai kepada mereka-mereka yang memiliki kewenangan untuk menegakkan keadilan ini. Terima kasih Bang atas waktunya, Bang Farhat. Sama-sama. Salam buat kawan-kawan, rekan-rekan di Jakarta. Ya, Pak Son juga, teman-teman di Jawa Timur. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mafia tanah dan segala bentuk dinamika persoalannya begitu sangat pelik dan kelam. Ini menjadi sebuah catatan hitam. Oleh karena itulah, saya kira penting untuk menjadi pelajaran kita bersama, terutama bagi para pemilik daripada tanah tersebut. Maka saran dan pesan yang bisa kami sampaikan, satu, kalau itu belum menjadi sertifikat, segera diurusi, didaftarkan ke BPN, ya, untuk dipastikan bisa diterbitkan sertifikatnya, karena itu adalah merupakan salah satu faktor pelindungan hukum bagi Anda sebagai pemiliknya. Yang kedua, terus pastikan bahwa proses peralihan maupun proses perolehannya adalah benar secara hukum, karena tidak ada satu jaminan di kemudian hari
dokumen-dokumen penting yang bersifat daripada kepemilikan tersebut ada, atau mungkin bisa jadi ada potensi hukum atau ada potensi bisa untuk kemudian digugat oleh pihak-pihak yang lain yang dia sendiri mempunyai kepentingan untuk melakukan sebuah proses-proses memiliki dengan cara menghalalkan segala macam cara. Saya kira ini pesan moralnya, dan terus suarakan kebenaran dan terus jadilah manusia yang berbudi luhur. Terima kasih.